Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan juga barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kita semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya kita dari majlis ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Adabun naumi, adab tidur. Di dalam agama kita, agama Islam, tidak hanya dalam keadaan terjaga, tidak hanya di dalam keadaan sadar, pentingnya adab dan juga akhlak bagi diri kita. Akan tetapi di saat kita dalam keadaan tidak sadar, di saat kita dalam keadaan tidur saja, perlu dan sangat amat penting adanya adab-adab dan juga akhlak bagi diri kita. Jadi terkait adab, terkait akhlak, bukan hanya di saat kita melek, tapi di saat kita merem aja perlu adanya adab. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, fa in aratta, apabila kamu ingin an-nauma, akan tidur, fabsut, maka gelarlah oleh kamu firasyaka, akan kasurmu, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi penting ini. Ada adab-adab tersendiri di saat kita ingin tidur, ingin istirahat dari aktivitas-aktivitas kita, keseharian kita. Perlu kita pelajari, perlu kita dalami apa saja yang menjadi adab-adab, apa saja yang menjadi tata krama sebelum kita tidur, beristirahat dari keseharian kita. Maka yang pertama, kata Imam Ghazali, adab yang pertama, apabila kita ingin tidur, maka gelarlah, hamparkanlah kasurmu, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat. Karena ini yang afdalnya, menghadap ke arah kiblat di saat tidur itu adalah hal yang lebih utama. Bagaimana menghadap kiblatnya? Dalam perkara tidur menghadap ke arah kiblat ini ada dua. Yang pertama, bagaimana menghadap ke arah kiblatnya, yaitu dengan kita gelar kasur kita menghadap ke arah kiblat. Berarti dari barat, dari timur ke arah barat. Ya. Ini kasur kita
ini arah timur, ini arah barat, ke arah kiblat, ke arah satu arah ke sana. Itu yang pertama. Ya. Iya seperti itu. Jadi kita ngarah ke sana. Dengan posisi kita tidur seperti apa? Posisi kita tidur bertumpuk dengan kita punya pundak. Jadi wajah kita dan dada kita menghadap ke arah kiblat. Senderan. Ya. Ngerti kan? Jadi nggak terlentang, tetapi posisi pala dan dada itu menghadap ke arah kiblat. Kaki kita ke arah kiblat sana. Ya, telapak kaki kita menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Ya. Itu boleh. Posisi tidur seperti itu. Yang pertama menghadap kiblat. Tetapi ini hanya boleh bagi laki-laki. Makruh untuk perempuan. Ya, makruh linisa. Posisi tidur seperti tadi. Yang kedua, menghadap ke arah kiblatnya seperti apa? Menggelar kasur kita, yaitu posisinya membentang utara selatan. Kalau tadi timur barat, ya ini utara selatan. Ya. Yang kedua begitu tuh. Kalau tadi memanjang ke arah kiblat, yang ini membentang. Ya, itu posisi yang kedua. Bagaimana cara tidurnya? Ya, yaitu wanam ala yaminik, dan tidurlah kamu ala yaminika, di atas sisi kanan kamu. Sisi kanan sini. Ya miring. Ya miring ke kanan. Jadi posisi kasur tadi membentang utara selatan, wajah kita, badan kita menghadap ke arah kiblat, miring ke kanan. Ya, kama yudja'ul mayyitu fil lahdihi, sebagaimana dibaringkannya mayit di dalam liang lahatnya. Tahu liang lahat? Ya, lubang landak kalau kata kita. Ya, liang lahat yang di bagian kubur di dalamnya itu agak menjorok di sebelah kanan menghadap ke arah kiblat dibuatnya. Dibuat satu lubang yang seukuran mayit, memanjang, nanti mayit dibaringkan di situ dengan posisi bertumpu di bagian sebelah kanan, miring ke sana. Ngerti ya? Paham nggak posisi tidur? Itu posisi tidur yang bagus. Ya, posisi tidur yang bagus. Memang lebih utamanya menghadap ke arah kiblat gitu. Tapi kalau misalkan emang rumah kita atau kamar kita mustahil untuk membuat posisi kita seperti itu. Ya, paling bisa ngadep ke kiri, ya nggak apa-apa. Kalau memang begitu, usahain dulu posisi kita ngadep ke kanan dulu tidur. Ya, miring ke kanan dulu. Kalau nantinya bisa lagi balik ke kiri silakan. Tapi bagusnya kanan dulu. Kalau nggak bisa sampai menghadap ke arah kiblat, bisa ke kanan tapi nggak ngadep ke arah kiblat, ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah menghadap ke arah kiblatnya itu lebih utama, tetapi posisi miring ke kanan ini yang bagus. Ya, ini yang lebih dianjurkan juga. Ya, posisi kita yang bagus seperti itu. Karena posisi tidur kita yang mengarah ke sebelah kanan itu artinya miring ke sebelah kanan, dengan kita bertumpu di bagian tubuh kita sebelah kanan ini, itu membuat jantung kita aman. Ya, jantung kita aman, dan juga posisi hati itu stabil. Ya, ada di tempatnya. Dan juga ini bagus untuk pencernaan makanan. Posisi tubuh begitu tuh. Posisi tidur dengan kita miring ke sebelah miring ke sebelah kanan. Karena kata Nabi ala syikikil yamin, ala syikikil aiman. Ya, kata Rasulullah ala syikikil aiman. Begitu hadisnya, kalau kita tidur tuh miring ke sebelah kanan itu lebih utama, bagus. Kalau bisa ngadep kiblat, ngadep kiblat. Ya, rumah saya sempit Ustaz, ya udah. Ya, mau madep mana juga boleh, asalkan ada posisi-posisi tidur yang tidak dianjurkan. Kalau tidur dengan posisi tengkurap,
ini makruh hukumnya, karena itu termasuk naumus syaitan, tidurnya setan. Dengan posisi tengkurap, tahu tengkurap ya? Iya, kayak apa tuh orang tiarap gitu. Iya, kepala kita menghadap ke bawah gitu tuh. Kalau posisi tidur seperti itu, tidur tengkurap, itu tidurnya setan. Hukumnya makruh. Dosa nggak? Dosa nggak tidur begini? Ya kagak. Cuma posisi tidur tengkurap itu membuat dada kita, pernapasan ini jadi sesak. Ya, apalagi dengan tidur tengkurap pules lama, itu bangun-bangun engap. Ya, bangun-bangun engap itu. Ya, ngeganggu pernapasan. Karena aliran oksigen itu sedikit. Dengan posisi kita tidur seperti itu, tidur tengkurap. Terus kalau tidurnya miring bertumpu di sisi kiri gimana? Ada bagusnya nggak? Ya, kalau tidur posisi kita ya miring ke kiri, nggak bagus juga buat jantung kita. Ya, karena jantungnya itu nanti akan ya mengalami gangguan, ya kejepit gitu. Dengan paru-paru kanan kita makin membesar, mengembang. Ya, dengan posisi tidur miring ke kiri. Makanya bagusnya posisi tidur gimana? Miring ke kanan. Kalau terlentang, terlentang. Kalau terlentang iya, nelentang. Ini terlentang. Posisi tidur terlentang. Posisi tidur terlentang itu sebenarnya juga nggak bagus, karena rahang bawah kita itu akan merenggang. Ya, posisi bawah itu, rahang bawah nih mulut akan kebuka. Makanya banyak orang tidur terlentang itu mangap mulutnya. Ya, karena ini nggak ada kunciannya, langsung kebuka aja mangap. Kalau posisi kita tidur terlentang. Dan itu membuat napas jadi bertumpuk ke mulut, bukan ke hidung. Ya. Karena kan mulut kebuka di situ. Iya, banyaknya orang-orang itu karena tidur terlentang tuh. Dan kalau tidur terlentang itu boleh jadi gampang kena penyakit. Maka dari posisi tidur yang tadi, bagusnya kalau tidur tengkurap itu tidurnya setan, makruh hukumnya. Itu juga bisa menjadi dada kita, pernapasan kita terganggu, nggak baik, bisa jadi sesak napas, dan aliran oksigen itu jadi sedikit. Kalau posisi tidur kita terlentang, itu napas kita terganggu, ya, napas itu akan bertumpu pada mulut, bukan lagi ke hidung, dan itu membuat rahang bawah itu terbuka, merenggang, sehingga orang tidur terlentang itu banyaknya mangap. Dalam keadaan tidur, mulut terbuka, makanya gampang kena penyakit. Kalau tidur miring ke kiri, itu pun juga nggak bagus, karena membuat jantung itu, sebab paru-paru kanan tadi mengembang dan membesar, itu mengganggu kinerja jantung kita. Maka yang lebih baik, bagusnya posisi tidur miring ke kanan, karena jantung jadi aman, posisi paru-paru, terus posisi hati stabil, bahkan itu bagus untuk pencernaan makanan. Makanya orang mati aja dibaringkannya, ditidurinya ngadep, ya miring ke kanan. Itu orang mati. Orang hidup susah banget diaturnya. Ya, orang mati dimiringin begitu dia mau aja. Ini udah tahu ilmunya begini, lihat orang mati ditidurin begitu mau aja dimiring ke kanan. Nggak pakai ngelak lah kita. Nggak usah enak ente terlentang aja, enak ke tengkurap. Kalau nggak tengkurap, ya itu tadi tengkurap itu tidurnya setan.
Paham? Kemudian adab berikutnya daripada adab-adab tidur adalah wa'lam annan nauma, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidur itu mislul mauti, seperti kematian, wal yaqzota, dan bangunnya dari tidur itu mislul ba'thi, seperti kebangkitan. Karena yang namanya tidur itu an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Tidur sama mati itu juga ade abang, ade kakak, sama. Ya. Bedanya apa? Tidur sama mati. Kalau tidur bangunnya masih di dunia, kalau mati bangunnya udah di alam barzah. Bedanya itu doang. Makanya kata orang-orang yang pada mati ketika dibangunin di alam barzah, mamba'atana mim marqadina. Siapa yang bangunin kami nih dari tidurnya kami? Padahal dia udah mati, tapi dia ngerasa itu bangun tidur. Tuh. Jadi tidur sama mati itu juga. Bedanya lagi kalau orang tidur diinjak ngelawan, orang mati diinjak di majah. Iya kagak? Makanya kalau orang tidur banyak-banyak ingat mati, bagusnya gitu. Jangan mikirin besok pagi mau ngapain. Iya, besok pagi mau belanja, besok pagi mau pergi, besok pagi mau ada urusan ini itu. Bangun aja belum tentu. Bangun aja belum tentu kita. Ya, pikirin bangunnya dulu. Bangun kagak ya? Gitu tuh. Jangan mikirin besok menemu janda. Ya, besok menemu presiden. Dah, ilok. Ya. Besok menemuin menteri, menemuin DPR, bah, nyampe aja orang kagak nengol itu. Besok mau dagang ini beras, besok mau mancing, ya Allah, besok mau ke Samsat, ya, tar dulu, mikirin bangun apa kagak gitu tuh. Ya, makanya orang tidur kudu banyak ingat-ingat gitu. Ya lanjut. Wala'alla, dan barangkali Allah Ta'ala yakbidu ruhaka, mencabut akan ruh kamu filailatika, pada malam harimu. Nah, kalau kita tidur ingat mati berarti kan kita udah mesti siap-siap tuh. Ya, takutnya pas dibangunin bukan lagi di dunia, tapi dibangunin udah di alam barzah. Fakun musta'idan, maka hendaklah kamu musta'idan, yaitu orang yang bersiap-siap, liliqaihi, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidurnya kita udah mesti bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk berjumpa Allah. Bi antana ma'ala taharatin, dengan cara kamu tidur dalam keadaan suci. Maka kalau orang mau siap-siap makan, mau berjumpa dengan Allah yang maha suci, maka tidur pun mesti dalam keadaan suci. Ambil wudu dulu ya, sebelum tidur ambil air wudu. Kata Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawadda, maka berwudulah kamu, wudu'aka lis-shalah, seperti wudumu buat sholat. Tsumma toji, kemudian berbaring, kemudian tidur, ala syikikil aiman, di atas sisi sebelah kananmu. Tuh. Jadi kalau tidur dalam keadaan suci, wudu dulu. Kalau emang habis dari luar mau mandi dulu, biar bersih, biar rapih. Habis itu wudu, ambil air wudu. Jadi kalau tidur dalam keadaan suci itu faidahnya luar biasa.
yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man bata tahiran, siapa orang yang tidur dalam keadaan suci, fi syiarihi, ya, di dalam syiarnya, malakun, ada malaikat, falam yastaikid illa qalal malak, tidaklah akan bangun ia kecuali malaikat itu berkata, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini, yaitu fulan yang tidur dalam keadaan bersuci. Karena tidurnya dia dalam keadaan suci, Allah utus malaikat di situ selalu mendoakan orang tersebut. Ya. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dikatakan bahwa Al-Hafidh Al-Munziri berkata, yang dikatakan syiar di dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang menempel pada badan, baik itu pakaian ataupun yang lainnya. Man bata tahiran fi syiarihi, siapa orang yang tidur dalam keadaan suci, mau di bajunya, mau di pakaiannya, mau di tempat tidurnya, badannya dia suci, bersih, ada satu malaikat yang selalu mendoakan dia, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini yang tidur dalam keadaan suci, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur aja dalam keadaan suci. Ya, makanya ambil air wudhu sebelum tidur. Itu merupakan keutamaan tidur dalam keadaan suci. Wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta rasika, dan jadikanlah olehmu wasiat kamu maktubatan, tertulis tahta rasika, di bawah kepalamu. Sebelum tidur tulis dulu wasiat. Wasiat buat keluarga biar senantiasa takwa pada Allah. Bilang ke situ di wasiat, bini tolong jagain anak-anak, nitip biar pendidikannya bagus, masukin pesantren, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ibadah, terus berbuat baik, banyakin sedekah. Tulis di situ. Tanah yang di sono buat si Anu, yang di sono, yang belah sono lagi, ya buat si Neng, ya buat entong yang di sini aja deh bontot. Tulis wasiat itu, karena mati nggak ada yang tahu. Ya, dikira tidur, pagi belum bangun, siang nggak bangun-bangun. Iya, disolatin, udah mati dia. Bagus ada wasiat tuh. Kalau nggak ada wasiat, jadi diriwayatkan kalau orang-orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, di alam barzahnya menang baik, diem aja, kagak ngomong, ditahan. Orang-orang yang pada meninggal di alam barzah itu pada ngobrol, pada saling mengunjungi, cuman dia diem aja. Ditanya, itu ngapa dia diem aja? Karena dia mati meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Tuh, jadi wasiat itu penting, saudara. Kita ngasih tahu keluarga kita. Kalau utang, kasih tahu ada utang. Kalau punya ada kepentingan, ada janji sama orang, kasih tahu, tulis di wasiat itu janji-janji yang belum terpenuhi. Kalau saya mati, kuburin saya di makam samping makam ayah saya, tulis. Jangan yang repot-repot tulis wasiat. Kalau saya mati, kuburin saya di Mekah. Lu mati di kampung Pespa, minta kuburin di Mekah. Siapa yang mau gotong ke sana? Ya, kayak kemarin tuh, Pak, ya, tulis kalau saya mati, tolong jangan digotong pakai ambulan. Iya. Gotong sama anak-anak pada bantu. Kuburan jauh katanya. Nggak mau naik ambulan aja. Kalau kata emaknya apa tadi? Ya, emaknya nggak mau naik ambulan, katanya takut muntah. Orang mati masih takut muntah. La ilaha illallah. Ada aja tuh ketua tanda aneh. Lah orang bener aja, orang tuanya maksudnya tulis gitu wasiat, jangan dibawa gotong sama ambulan, jangan digotong sama orang lain. Anak emak banyak, ada 5, ada 6, gotong semuanya, gitu tuh.
Yang mandiin pada semuanya anak-anak emak, jangan orang lain. Tulis wasiat begitu, ntar jalanin. Ya, habis ini ntar pulang tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Kata bini, bang, ngapa bang? Ya Allah. Ya. Ustaz ngajarinya anu banget, mana saya mikirin bini saya masih montok banget. Bini saya masih cakep, anak saya masih pada kecil. Suruh nulis wasiat. Lah bini saya seg-segan. Mikirin aja mana utang belum banyak banget, belum kebayar. Ya tulis begitu ya. Jangan apalagi utang. Ya kalau nggak sampai ketulis di wasiat, tulis di wasiat. Watana mata iban minaz zunubi mustaghfiran, dan kamu tidur dalam keadaan bertobat minaz zunubi dari dosa-dosa, mustaghfiran mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur tuh, sebelum tidur banyakin baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, di umur sekian saya dosa banyak banget. Saya umur udah 60, baca tuh satu istighfar, 2 sampai 60, satu istighfar, ingat dosa di tahun tersebut. Kalau kagak ingat kelamaan, ya udah baca dah tuh 24 kali. Ingat 1 jam sehari itu saya ngapain, 2 jam, 3 jam, selama 24 jam dalam sehari. Jadi minta ya Allah satu istighfar ini biar bisa ngampunin dosa 1 jam saya pada hari ini tadi tuh. Baca begitu. Ya. Ada keutamaan orang yang membaca istighfar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur dia baca istighfar, sebelum tidur dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man qala hina ya'wi ila firashihi. Siapa orang yang mengatakan, yang berucap hina ya'wi ila firashihi, tatkala ia mendatangi kasurnya, mendatangi tempat tidurnya, apa yang dibaca? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali. Ya. Thalatha marrat. Siapa orang yang baca istighfar ini sebanyak 3 kali, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Ya, baca istighfar. Bisa tadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali? 3 kali. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mithlu zabadil bahr. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak jumlah daun-daun yang ada di muka bumi ini. Dosa-dosa tersebut diampuni sebanyak apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak pasir yang ada diampuni. Sebanyak itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sebelum tidur bacanya yang lain-lain. Baca WA. Iya. Baca apa? Baca novel, ya. Baca istighfar. Ya, baca istighfar berapa kali? 3 kali. 3 kali itu. Bagusnya banyak juga nggak apa-apa ya. Lebih banyak lebih bagus. 3 kali aja dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aziman, kemudian berazam ala an la ta'uda ila maksiatin, untuk tidak kembalinya kamu ila maksiatin, kepada maksiat. Wa'azim alal khairi li jami'il muslimin, dan berazamlah kamu alal khairi, kepada kebaikan, li jami'il muslimin, in ba'athakallahu ta'ala, jika Allah membangkitkan kamu. Jadi sebelum tidur kita selain bertobat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga kita berazam, memiliki tekad yang kuat untuk tidak lagi melakukan maksiat yang kita lakukan pada hari itu. Ya Allah, tadi saya buat dosa sama fulan bin fulan. Jangan kita ulangin dosa itu.
Kita taubat pada Allah, mohon ampun atas dosa yang sudah kita lakukan. Dan juga kita berazam memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan terhadap kaum muslimin. Kalau nggak bisa kita berbuat baik kepada kaum muslimin, minimal jangan kita lakukan hal yang buruk kepada mereka. Jangan kita lakukan kezaliman. Kalau kita tidur, sebelum tidur kita berniat, biar besok kagak ada yang saya zolimin, biar besok saya lakukan kebaikan kepada pada orang muslim atau siapapun. Niatkan seperti itu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelum tidur udah kepikiran tuh, besok pagi mau ngajak Ustadz nyarap nasi uduk. Itu Saya ikut. ini ikut ya. Artinya membuat kebahagiaan, berbuat kebaikan udah diniatin dari sebelum tidur. Biar kata nggak kejadian. Artinya maksudnya biar kata nggak kejadian, biar kata orang itu nggak bangun-bangun gitu. Tapi niatnya udah tertulis. Niatul mukmin khairu min amali. Niat kebaikan seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Itu udah niat dulu tuh sebelum tidur. Ya Allah, besok mau silaturahmi dah ke rumah Pak RT gitu. Iya, mau bawain kopi, ya mau bawain kopi sedan misalnya gitu. Atau mau ke rumah ketua dah, ya besok pagi gitu tuh. Minjem duit. La ilaha illallah. Wa tazakkar, dan ingatlah olehmu annaka satuja'u, bahwa sesungguhnya kamu akan dibaringkan fil lahdi, di dalam liang lahat. Kadzalika wahidan faridan, yang demikian itu dalam keadaan sendiri, terasing, nggak ada orang. Kan dewek-dewek kita mah di kuburan sendiri-sendiri, nggak ada yang nemenin. Kecuali apa yang nemenin? Walaisa ma'aka illa amaluka. Tidaklah bersamamu melainkan amal perbuatanmu. Baik itu amal baik ataupun amal buruk, pasti ada di alam kubur. Karena nggak ada yang lain yang nemenin kita, cuma amal perbuatan doang. Wala tujza, dan tidaklah dibalas olehmu illa bisaika, kecuali dengan usahamu. Apa yang kita lakukan selama kita hidup itu nanti dibalas. Di mana? Di alam barzah, di kubur kita. Karena kubur itu dikatakan oleh Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal tempat singgah pertama kali sebelum kita menuju akhirat. Ya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau kita selamat di alam kubur, maka setelahnya bakal lebih mudah. Fa in lam yanju, tapi kalau kita kagak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya bakalan lebih pedih. Setelahnya bakalan lebih kejam, lebih keras siksaannya daripada yang kita rasa di alam kubur. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Maka kita perbanyak amal baik, meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi kita lakuin terus menerus, jadi kesukaan kita. Itu bisa jadi yang nemenin kita nanti di alam kubur. Ntar akan datang satu sosok yang berwujud, dia bercahaya, dialah amal kebaikan kita semasa kita di dunia. Itu yang bakal nemenin kita, yang bakal nerangin kita. Al-hasanat diaul qalbi wa nurul wajhi. Ya. Al-hasanat diaul wajhi wa nurul qalbi. Kebaikan itu bakal menjadi terang, benderang, kita punya wajah, kita punya hati. Bahkan di alam kubur jadi manfaat buat kita. Karena amal baik yang kita lakukan. Tapi kalau amal buruk, nauzubillah, bakal celaka kita di alam kubur. Kalau di alam kubur, di alam barzah aja udah celaka, maka setelahnya bakal celaka. Kenapa ini dibahas? Karena tidur itu saudaranya mati. Maka kita mesti ingat bahwa kita tidur itu kudu banyak ingat-ingat mati. Nggak jauh beda. Kayak handphone aja. Handphone kita kalau kita mau tidur kan kita matiin. Betul nggak?
kita matiin. Bisa nyala lagi nggak ntar? Bisa kita nyalain lagi. Begitupun waktu kita di alam barzah. Emang kita udah mati, ntar dibangkitin lagi, dihidupin lagi di alam barzah. Apa ketika kita nyalain itu HP chattingan yang semalam, yang kemarin udah hilang? Enggak, ada gambar-gambar, video-video yang pada hari sebelumnya udah hilang gara-gara kita matiin. Ada nggak? Masih ada. Begitupun ketika kita dibangkitkan di alam barzah, itu juga amal-amal perbuatan kita masa di dunia ditampilin dan masih ada. Ya, nggak hilang sedikit pun. Siapa yang mau delete? Iya. Apa yang mau reset? Nggak ada. Mau bawa ke counter. Ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man awa ila firashihi, siapa orang yang mendatangi kasur, mendatangi tempat tidurnya, la yanwi zulma ahadin, dan dia tidak berniat untuk melakukan kezoliman pada seseorang, wala yahkidu ala ahadin, dan tidak memiliki kedengkian terhadap seseorang, ghufira lahu majtarama, maka dosa-dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebelum tidur udah niatin pengen ngelakuin baik sama orang. Yang hari tersebut ada orang jahat sama kita, maafin. Nggak usah diingat-ingat lagi. Jangan lihat loh, gue bangun pagi loh, gue samperin rumah lo. Jangan begitu. Ya, maafin. Kalau ada yang jahat malamnya sama kita atau sorenya sama kita, nah, jangan mau tidur dirancang dulu. Siang lu gue samperin jam sekian, lu nggak ada di rumah tuh, habis rumah lu gue acak-acak. Jangan begitu, itu namanya zalim. Wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil furushil wati'ah, dan jangan membiasakan dirimu. Adab selanjutnya sebelum tidur, jangan kita biasain diri kita untuk tidur takallufan secara paksa. Bitamhidil furushil wati'ah, dengan menghamparkan kasur yang sangat nyaman. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan biasain diri kita untuk tidur dalam posisi yang kagak ngantuk. Apalagi tidurnya kita di kasur yang empuk. Jangan tidur di saat kita ngantuk. Kalau lagi kagak ngantuk, jangan dibuat tidur. Makan di saat kita lapar. Jangan makan di saat sebelum lapar. Jangan biasain ngomong kalau emang kagak dibutuhin. Tapi ngomong kita, bicara kita di saat dikasih kesempatan. Begitu, itu adab-adab orang soleh. Jangan kita tidur, mau rebahan dulu dah. Emang ngantuk? Enggak, emang mau tidur aja. Jangan dibiasain. Jangan biasain banyak tidur. Kalau misalkan saya mau tidur saat ngapain ente tidur? Biar malamnya bangun. Biar bisa ibadah. Kalau gitu boleh nggak? Cakep. Begitu cakep. Boleh begitu. Iya. Habis. Ya, biar malamnya saya bisa ibadah. Boleh begitu. Jangan pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Kalau kata mertuanya, emang mantu gua kerjanya tidur mulu. Ya. Tidurnya jadi kerjaan. Ya. Jangan biasain tidur di saat tidak ngantuk. Tidurlah setelah ngantuk, makan setelah lapar, dan juga berbicara setelah diberikan kesempatan. Itu adab-adab yang bagus, yang baik. Fa'inan nauma, karena sesungguhnya tidur itu ta'tilun, memberhentikan lil hayati, untuk kehidupan. Jadi tidur itu hanya sebatas memberhentikan kehidupan kita. Makanya
Kalau kita biasain tidur aja, sayang-sayang waktu yang udah Allah kasih kepada kita. Cuman kita sehari isi tidur mulu. Kan masih bisa kita buat ibadah. Ya. Jangan hari yang kita udah kasih, kehidupan kita di dunia ini, jangan kita sia-siakan, apalagi terbuang, kemudian hanya kita lakukan, kita isi dengan tidur aja. Ya meskipun bagus, Ustaz, saya kalau misalkan tidur akhirnya kan saya kagak maksiat. Jangan dijadiin dalil mulu. Kan bisa ngelakuin taat. Jangan hanya karena lantaran menghindarkan maksiat tidur mulu. Daripada saya meleknya saya maksiat, dengan saya merem. Emang nggak bisa meleknya kita melakukan taat? Kan bisa. Ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu cuma sesaat, dunia itu cuma sebentar. Maka jadikan dunia itu kita untuk lakukan taat pada Allah. Jangan hanya karena kita menghindarkan maksiat kemudian kita tidur aja, tidur terus, tidur lagi. Kan bisa meleknya kita, adanya kita dalam keadaan sadar, kita lakukan taat kita. Kita lakukan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang udah kepentok, ya mendingan tidur dah. Tapi setidaknya kita usahakan bahwa kita lakukan taat. Khawatirnya banyak juga orang di saat tidur masih ngelakuin maksiat. Namanya setan menggoda, ganggu, bukan karena emang kita lagi melek doang. Lagi merem aja setan bisa goda. Lagi merem aja, tak pas bangun-bangun, wah, tadi saya mimpi saya diangkat jadi Rasul kayaknya tadi itu. Oh, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Akhirnya bangun tidur dia ngaku Rasul, ngaku Nabi. Dapat dari mana? Wiridnya di mana? Tidur. Ya, jaga-jaga begitu. Mendingan apa? Kita isi dengan ibadah waktu-waktu kita. Tuh, makanya di sini dikatakan illa iza kanat yaqadatuka wa balan alaika fanaumuka salamatun lidinika. Kecuali apabila bangunnya kamu wabalan menjadi musibah, menjadi dosa, berakibat buruk alaika atas dirimu, fanaumuka salamatun lidinika, maka tidurnya kamu salamatun, keselamatan lidinika, bagi agama kamu. Ya, kalau emang udah kuat dok gitu, emang kalau bangun, kalau melek mah jadi maksiat mulu, susah banget ngehindarinya. Ya udah tidur dah. Ya, cuman ingat tidur itu temennya mati. Tidur itu temennya mati. Jangan nyari selamat dengan tidur doang. Ya, bisa juga kita dengan ngelakuin apa? Ngelakuin ibadah. Wa'lam anna al-laila wan nahara wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.